Selamat malam dan salam jumpa kembali dalam ibadah dan perenungan firman malam ini. Dan sebeban serta seperasaan dengan keluarga kekasih kita, Penatua Bapak Insinyur Daud Paimbong, atas meninggalnya anak kekasih, yakni Ibu Ira Melati Rantesalu, yang dimuliakan oleh Bapa di sorga pada hari kemarin. Maka renungan dan doa malam kita akan dedikasikan kepada keluarga yang berduka. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan dan kita mengambil saat yang teduh. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. NKB 206, kita nyanyikan sambil berdiri. Kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pertolongan kepada kita dalam ibadah penyembahan ini, itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut serta sekalian isinya. Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, ambil dunia beriku Yesus yang setia janjinya, NKB 178. Beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup
lupakan. Ambil dunia beriku Yesus, ku tambahkan senyumnya di sepanjang gembaraku, ku dipimpin terangnya. Oh betapa luhurmu ya, luas lebar kasihnya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami terus meletakkan keberadaan hidup kami. Apapun yang menimpa diri kami terus membangun keyakinan bahwa Engkau turut ada di dalamnya dan tidak membiarkan kami untuk melangkah sendiri. Engkau mengenal ketika kami senang, dan Engkau mengetahui ketika kami berduka. Dan karena itu Tuhan, kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus menopang kehidupan kami, dan kami tetap percaya kepadamu. Dan malam ini Tuhan, sebeban dan seperasaan dengan kekasih kami, Bapak Insinyur Daud Paembong sekeluarga, atas dimuliakannya seorang anggota keluarga anak kekasih, yakni almarhumah Ira Melati Rantesalu. Kami datang mendambakan kasih-Mu, mengharapkan rahmat-Mu di dalam sentuhan kuasa Tuhan dan di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Sehingga di tengah-tengah kesusahan yang terjadi, kami tetap teguh berdiri, percaya beriman kepada Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 34, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Mazmur yang ke-34, ayatnya yang ke-19 sampai 23. Sabda Tuhan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Demikian tema renungan kita malam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Teristimewa keluarga kekasih Bapak Daud Paembong yang saat sekarang ini sedang dalam keadaan duka cita.
Saya mau mengatakan bahwa patah hati itu adalah sebuah realita yang menyiksa. Seorang anak muda patah hati karena diputus hubungan asmara dengan yang ia kasihi, tentu hal itu sangat menyiksa dirinya. Kehidupannya tidak tenang dan bahkan ia kehilangan akal yang sehat. Tidak sedikit orang yang patah hati memilih jalan pintas untuk mengakhiri kehidupannya dengan cara yang menurut dia itu yang terbaik. Mengapa? Karena ia merasa hidupnya sudah selesai. Hidupnya sudah habis. Orang yang patah hati tidak lagi memiliki pengharapan untuk masa depan. Nah, kondisi seperti ini Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Dan karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak mau ketika kita patah hati, lalu kita jatuh dan binasa. Itulah sebabnya lewat Mazmur ini, ia mau menyampaikan isi hatinya bahwa Tuhan yang kita sembah itu sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu ini adalah pengalaman pribadi Raja Daud. Betapa ia dalam menjalani kehidupan sering diperhadapkan dengan hal-hal yang memahitkan kehidupannya. Dalam menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan, ia terus menghadapi benturan-benturan yang membuat ia seolah-olah tidak mampu lagi untuk berdiri. Dalam menjalani kehidupannya, ia merasa dirinya tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai harga, sebab satu persatu orang yang dekat dengan dirinya menjauh, keluarganya pun menjauhi dirinya. Karena itu ia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang dekat kepadanya. Semuanya menjauh, semuanya menghindar, sebab dekat dengan orang yang demikian justru mencari celaka. Dalam keadaan yang demikian, Daud sangat membutuhkan tempat untuk berteduh. Tempat untuk sekedar melepaskan segala kepenatan, bahkan mencurahkan isi hatinya. Dan dalam Mazmurnya pasal yang ke-62, ia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku merasa damai. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Tuhan saja aku merasa tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Tuhan adalah bentengku, kubu pertahananku yang kokoh. Sehingga bersama-sama dengan Tuhan, dalam kondisi yang memahitkan kehidupan, Daud merasa tenang. Bahkan di dalam Mazmurnya yang lain, ia menggambarkan dirinya seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang merindukan untuk dipangku oleh ibunya. Sehingga ia menggambarkan Allah sebagai seorang ibu yang sedang menanti seorang anak untuk dipangkunya. Sehingga ia mengatakan, aku seperti anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya. Damai rasanya, tenang rasanya, segala kepahitan yang ada menjadi hilang ketika ia dekat dengan Tuhan. Dan Mazmur 34 ini, Tuhan menyatakan sikap bahwa ia sangat dekat terhadap orang-orang yang patah hati. Ia sangat dekat terhadap orang-orang yang remuk jiwanya.
Dan Matius pasal 11, ajakan Tuhan Yesus, mari kepadaku, hai orang-orang yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lekuk yang kupasang padamu, dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi, menghadapi situasi patah hati sangat menyiksa batin. Sebab apa? Patah hati adalah situasi di mana kita merasakan ekspektasi yang tidak seperti kenyataan. Kita mengharapkan sesuatu harusnya terjadi seperti ini, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Kita berharap orang-orang yang kita kasihi ketika sedang dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit. Harapan yang terbesar bagi setiap orang yang menghuni bumi ini adalah mengalami kesembuhan. Kita mencurahkan seluruh harapan itu di hadapan Tuhan. Kita menyampaikannya siang dan malam. Tetapi realita yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kematian harus memisahkan kita dengan orang yang kita kasihi. Tentu kenyataan ini akan membuat batin kita remuk. Dan tidak sedikit orang mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada dan dapat diandalkan? Apakah Tuhan itu sungguh maha kasih, penuh rahmat, dan berlimpah karunia? Jikalau demikian adanya, kenapa dalam perkara ini kami harus mengalami kepahitan? Dalam situasi patah hati, kita selalu menarik kesimpulan yang pendek tentang kenyataan yang memahitkan kehidupan. Lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Sama seperti ucapan Marta dan Maria. Saat Lazarus mati, ia datang kepada Yesus, ia menyampaikan apa yang ada di hatinya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, ia tidak akan mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud dalam menjalani kehidupannya merasakan realita yang sama seperti yang kita alami. Tetapi ia tidak menggugat Tuhan. Ia tidak menjauhkan dirinya dari Tuhan. Justru ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab ia tahu Tuhan dekat kepadanya. Tuhan berusaha untuk merangkulnya. Dan karena itu dia berusaha untuk menggapai tangan Tuhan. Dan berusaha untuk merasakan rangkulan kasih-Nya. Daud yakin bahwa apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupannya, maut sekalipun tidak akan membuat dirinya binasa. Khususnya ia meyakini bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik baginya. Dan sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah sebabnya Kristus bangkit dan ia naik ke sorga. Ia menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Sebuah tempat yang abadi, sebuah tempat yang kekal, Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Itulah Olam Abba. Kita akan menuju ke sana. Kita akan merasakan kedamaian yang abadi. Kita akan merasakan sukacita yang sangat sempurna bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan karena itu jangan menjauhi Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, terpujilah nama-Mu.
sebab kami sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Bahkan ketika kematian harus menjadi realita, kami harus bersyukur dan memuliakan Engkau. Sebab kematian itu adalah gerbang bagi kami untuk mengalami kedamaian yang abadi bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Olam Haba. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami semua, yang masih ada, yang sedang berduka karena kenyataan yang memahitkan kehidupan. Bahwa situasi ini ada di dalam jangkauan Tuhan, ada dalam pemandangan Tuhan. Engkau dekat, tidak jauh. Engkau ada dan turut merasakan duka kami. Dan Engkau sedia untuk memberikan damai-Mu buat keluarga yang mengalaminya. Untuk itu hamba berdoa untuk kekasih kami, Bapak Insinyur Daud Paimbong, yang kehilangan anak kekasih, dan seluruh kaum keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam perjuangan untuk mengupayakan kesembuhan dari almarhumah Ira Melati Rantesalu. Tetapi jawaban yang Tuhan berikan tidak seperti ekspektasi yang mereka nantikan. Kematian menjadi sebuah kenyataan. Tetapi biarlah mereka belajar untuk mengerti rencana dan maksud Tuhan yang terindah. Bahwa kematian ini adalah jalan yang terbaik menurut pemandangan Tuhan untuk memberikan kepada almarhumah kesembuhan yang abadi. Untuk beristirahat dari segala kelelahan duniawi, dan ia tidak merasakan sakit lagi. Ia tidak merasakan erangan dan ratapan lagi. Ia tenang bersama dengan Kristus. Ia ada di dalam kedamaian olam Aba. Kuatkan dan teguhkan kekasih kami Bapak Daud bersama dengan anak-anak cucu seisi rumah tangga. Kiranya mereka tetap tabah dan berserah diri kepadamu. Dan rencana, jikalau Tuhan berkenan, jenazah akan dikebumikan pada hari esok di Taman Pemakaman San Diego Hill, Cikarang. Segala persiapan keluarga untuk hari esok Tuhan berkenan memberkati, sehingga pada waktunya mereka dapat melaksanakan pemakaman orang yang mereka kasihi dengan baik, dan di tengah-tengah keadaan itu pula mereka dapat menyaksikan kuasa kasih-Mu dalam menopang mereka untuk melakukan proses pemakaman itu. Mempersiapkan majelis gereja-Mu di dalam menyatakan penghiburan kepada kaum keluarga lewat ibadah pemakaman dan pelepasan, sehingga semuanya dapat ditata dengan baik dan keluarga memperoleh kekuatan di tengah duka yang ada. Hamba berdoa untuk keluarga dari almarhumah
yang sungguh merasakan kehilangan sosok seorang ibu, Tuhan kiranya meneguhkan suami, anak-anak, sehingga tidak kehilangan pengharapan akan masa depan. Tuhan selalu ada di dalam menghadapi segala gumul kehidupan, dan Tuhan tidak menginginkan mereka untuk binasa. Dan hamba pun berdoa kiranya Tuhan berkenan jikalau nantinya segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik di Jakarta, dan mereka kembali ke tempat masing-masing, teristimewa hamba-Mu, Bapak Daud sekeluarga, yang akan kembali ke Makassar. Tuhan tolong mereka, jaga mereka, lindungi mereka, sehingga boleh tiba dengan penuh selamat, dan boleh bersama-sama mempersiapkan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Masaleh. Terlebih khusus kedua hamba-Mu, Bapak Daud bersama dengan Mama Esar, Tuhan berikan tanggung jawab untuk tugas pelayanan selaku Majelis Gereja periode 2021-2024. Terima kasih Bapa di sorga, hamba pun berdoa buat umat-Mu yang juga dalam keadaan duka cita, Tuhan hiburkan mereka semua. Dan yang sekarang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, kasih Tuhan menjangkau mereka, bahkan Tuhan berkenan untuk menyatakan kuasa pemulihan kepada mereka. Secara khusus buat kekasih kami Ibu Pendeta Lydia Tandirerung, yang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada Makale. Pun demikian, buat kekasih kami, Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik, bersama dengan anak kekasih Kesia, yang dirawat di Rumah Sakit Cristelina. Kiranya kasih Tuhan menopang kehidupan mereka dan menyelamatkan mereka dari kelemahan yang ada. Pun demikian, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang lainnya yang dalam kelemahan tubuh, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kasih dan rahmat-Mu akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, Ade yang ada di Samarinda, Pundiel, Epi, demikian juga buat Ita, Kiki dan Geri. Tuhan memberkati kekasih kami, Pina, dalam tugas bersama dengan majelis gereja untuk melayani umat-Mu di Jemaat Masaleh. Demikian juga buat Cali dan Nando. Peliharakan kami semua malam ini Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan izinkan kami untuk bangun esok pagi menyambut hari karunia-Mu. Terlebih khusus bagi keluarga besar dari kekasih kami, Bapak Daud Paembong, yang akan mempersiapkan pemakaman orang yang mereka kasihi, almarhumah Ira Melati Rantesalu. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita memohon berkat daripada Tuhan dengan menyanyikan NKB 163, Tak Mudah Jalanku. Jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jeram. Sakura jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Tuhan
jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Saudara-saudaraku, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Percayalah bahwa kondisi apapun yang melanda hidup kita, Tuhan dekat. Bahkan ketika kita patah hati, kita remuk, merasakan jiwa yang remuk, sesungguhnya Tuhan sangat dekat kepada kita dan hendak menyatakan kuasa-Nya menolong dan memulihkan keadaan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Atas nama seluruh majelis gereja Toraja, Jemaat Masale, pengurus OIG, dan seluruh warga jemaat turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga Bapak Penatua Insinyur Daud Paembong. Kami hanya dapat mendukung di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong untuk rencana hari esok, sehingga jenazah dapat dimakamkan di Taman Pemakaman San Diego Hill, Cikarang dengan baik. Demikian, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.